Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Aira Siregar. Hari ini aku akan berbagi resep cara membuat nastar beserta selainya. Untuk adonannya aku menggunakan resep Ibu Fatmah Bahalwan. Mau tahu cara buatnya? Langsung aja simak videonya ya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Yuk langsung aja ke bahan-bahannya. Langkah pertama kita akan buat selainya dulu. Di sini aku udah siapkan 3 buah nanas, kalau ditimbang sekitar 2 kg. Bahan selanjutnya ada 1 buah kayu manis dan 6 buah cengkeh. Selanjutnya aku sediakan di sini gula 400 gram. Nanti kita icip, kalau kurang manis bisa kita tambah. Langkah selanjutnya kita akan parut nanasnya. Aku menggunakan parutan keju. Kalau bunda ada parutan wortel atau parutan kelapa juga boleh dipakai ya bun. Selain diparut, nanasnya juga bisa di blender ya bun, jadi tergantung selera aja. Kalau dia nanasnya diparut, teksturnya itu lebih serat-seratnya lebih keluar, sehingga nanti hasil selainya dia akan cantik kayak berserat gitu bun. Kalau di blender tentu hasilnya lebih halus. Tapi kalau misalnya bunda memang sibuk dan gak sempat buat marut, ya nggak apa-apa di blender aja. Kalau rasanya nggak akan berubah kok bun, hanya saja teksturnya aja yang berbeda. Jadi pilihan aja ya bun, selera aja mau di blender atau diparut. Nah ini hasilnya setelah aku parut. Jadi tadi aku ganti parutanku menjadi parutan ini karena menggunakan parutan keju tadi cukup lama karena kecil-kecil. Ini aku menggunakan yang bagian bawahnya. Selanjutnya nanas yang udah diparut kita tuangkan ke wajan. Nah untuk memasaknya, kalau bunda punya wajan anti lengket di rumah boleh digunakan itu ya bun, itu lebih bagus. Karena aku nggak punya wajan anti lengket yang besar, jadi aku pakai yang ada aja. Kemudian aku masukkan cengkeh dan kayu manis, lalu aku masukkan sedikit garam. Kemudian aku aduk sebentar. Lalu ini aku biarkan mendidih. Kemudian aku tutup aja supaya dia nggak nyiprat kemana-mana. Jangan lupa untuk dicek sesekali. Nah seperti ini airnya udah mulai berkurang dan warnanya juga udah berubah. Ini diaduk-aduk supaya dia nggak lengket. Tapi jangan dulu dimasukin gula ya bun, karena ini belum kering, masih ada airnya. Karena kalau kita masukin gula pada saat masih banyak airnya, nanti akan susah mengeringnya. Jadi gitu bun caranya, kita cek dan aduk sesekali sampai kadar airnya benar-benar berkurang banyak, baru kita masukin gula pasirnya. Nah ini seperti ini udah bisa dimasukin gula pasirnya ya bun. Aku masukin di awal 400 gram. Kemudian ini diaduk aja sampai tercampur rata. Untuk banyaknya gula sebenarnya tergantung jenis nanas yang kita pakai ya bun. Kalau nanas yang kita pakai itu udah manis, boleh dikurangi takaran gulanya. Begitupun sebaliknya, kalau nanas yang kita pakai kurang manis, boleh ditambahi gulanya. Nah ini setelah aku cicip tadi, ternyata aku rasa kurang manis, jadi aku tambahin 50 gram lagi gula pasir. Jadi totalnya itu 450 gram gula yang aku pakai. Kemudian ini diaduk-aduk, lalu kita masak sampai selainya kering dan gulanya itu meresap semuanya ke nanasnya. Karena ini udah dimasukin gula, jadi harus lebih sering lagi diaduknya ya bun, supaya dia nggak lengket di wajannya. Nah jangan terlalu kering banget ya bun selainya, karena nanti dia akan keras kalau terlalu kering. Kalau kebanyakan gula juga dia nanti hasilnya bisa keras bun, jadi hati-hati ya dalam menambahkan gula. Nah hasilnya seperti ini, jadi ini dia teksturnya, jadi dia udah kering, nggak ada lagi air di dasar wajannya. Nah seperti ini udah pas, udah bisa kita jadikan selai di adonan nastar. Nah ini dia hasilnya, aku timbang dari 2 kilo nanas, setelah dimasak menjadi sekitar 1 kilo selai nanas. Selanjutnya kita akan buat adonan nastarnya. Aku udah siapin bahan-bahannya. Yang pertama ada 125 gram mentega. Aku pakai mentega curah yang ada di kedai. Aku nggak tahu mereknya. 125 gram margarin. Di sini aku pakai merek Blue Band. 2 butir kuning telur.
2 sendok makan susu bubuk atau kalau ditimbang sekitar 20 gram, 50 gram gula halus, ini udah aku ayak ya bun, 350 gram tepung terigu, aku pakai yang protein sedang merek segitiga biru. Nah itu aja bahan-bahannya, langsung aja kita ke cara membuatnya. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian kita tuangkan mentega dan margarinnya. Untuk menteganya disarankan mentega yang suhu kulkas ya bun, jadi kita masukin dulu di kulkas sebentar baru bisa kita gunakan, supaya nanti nastarnya nggak mudah meleber pada saat kita panggang. Lalu ini kita mixer sebentar aja sampai margarin dan menteganya tercampur. Jangan kelamaan ya bun memixernya atau mengaduknya, karena kalau kelamaan akan membuat adonan jadi lembek dan dia mudah meleber pada saat dipanggang. Kalau bunda di rumah nggak punya mixer, boleh diaduk pakai whisk atau pakai sendok ya bun. Nah segini udah cukup, kemudian kita masukkan 2 butir kuning telur. Lalu ini kita mixer kembali sebentar, asal tercampur aja. Lalu selanjutnya kita masukkan gula halusnya. Ini juga kita mixer sebentar, asal tercampur aja. Nah ini udah cukup, kita matikan mixernya. Lalu kita lanjut aduk dengan menggunakan sendok. Aduknya pelan-pelan aja ya bun. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu, susu bubuk, kemudian kita aduk sampai dia tercampur. Nah selanjutnya supaya adonannya lebih rata lagi, kita aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan kita udah bersih ya bun. Aku di sini udah cuci tangan. Nah ini mengaduknya pelan-pelan aja ya bun, nggak perlu menggunakan tenaga dalam, karena ini bukan adonan donat, jadi jangan diuleni, tapi hanya diaduk-aduk sampai dia tercampur dan adonannya menjadi kalis. Nah kalau udah, kita diamkan dulu sebentar. Nah ini selai yang tadi udah aku bulat-bulatin, walaupun bulatnya nggak sempurna, ini beratnya sekitar 3 gram ya bun. Nah untuk adonan kulitnya juga udah aku bulat-bulatin, ini aku timbang sekitar 6-7 gram. Jadi supaya hasil nastarnya itu pas, nggak ketebalan tepung ataupun nggak kebanyakan selai, ukuran kulitnya itu beratnya harus 2 kali lipat dari berat selainya. Misalnya berat selainya itu 3 gram, maka adonan kulitnya itu kita buat 6-7 gram. Paham ya bun? Tapi kalau bunda di rumah nggak ada timbangan, bisa kok menakarnya menggunakan sendok atau pakai filling aja bun. Yang penting pastikan jangan sampai kebanyakan selai, karena kalau kebanyakan selainya takutnya nanti pada saat dipanggang dia akan pecah dan meleber. Kalau kebanyakan tepung nanti rasanya jadi kurang enak gitu bun. Aku pun tadi untuk menakar selainya aku memakai sendok kerokan buah bun, tahu kan? Sendok yang untuk ngerok buah semangka, melon itu bun. Nah aku pakai itu karena kalau ditimbang dia aku rasa lebih lama. Jadi aku pakai sendok pengkerok buah itu untuk menakar selainya. Tapi kalau untuk kulitnya memang aku timbang satu persatu dan memang lumayan lama bun. Nah sekedar informasi, jadi aku sebenarnya pemula di bagian membuat nastar ini, karena aku sebelum-sebelumnya jarang kali bikin kue kering sendiri. Ini aku baru mencoba dan belajar juga. Nah kendalanya itu sebenarnya yang aku temui sebenarnya nggak ada yang sulit membuatnya, hanya saja membutuhkan waktu yang lama bun. Jadi kita harus siapin waktu
kalau kita mau buat kue kering apalagi nastar seperti ini. Dari mulai memasak selai sampai jadi nastar yang bisa dinikmati itu memang membutuhkan waktu yang lama, Bun. Nah, jadi itu aku sharing aja pengalaman aku buat nastar. Nah, setelah kita selesai bulat-bulatin, kemudian kita panggang. Aku menggunakan oven tangkring dan di sini aku letakkan dia di rak tengah. Ini kita panggang sekitar 30 menit menggunakan api yang sedang. Lalu sambil menunggu kita buat dulu bahan untuk olesannya. Yang pertama 3 butir kuning telur. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok minyak makan atau minyak goreng. Kemudian kita tambahkan 3 sendok teh susu kental manis. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata, sampai menjadi halus dan licin. Bila perlu ini boleh disaring ya, Bun, supaya lebih mulus lagi hasilnya. Nah, setelah 30 menit kita keluarkan nastarnya dari oven. Kemudian kita harus tunggu dulu sampai benar-benar dingin, baru kita kasih olesan yang udah kita buat tadi. Nah, jadi supaya mendapatkan hasil nastarnya yang bagus dan glowing, jangan dioles pada saat nastarnya masih panas ya, Bun. Jadi kita pastikan dulu nastarnya sudah benar-benar dingin, baru kita oles. Nah, supaya hasil nastarnya glowing, aku di sini mengolesnya sebanyak 3 kali. Tapi sebenarnya kalau dioles 1 kali begini aja udah cantik sih, Bun, udah glowing. Nah, ini selesai olesan pertama, kemudian kita lanjut olesan kedua. Tapi ini sebelumnya udah aku kasih jeda sekitar 5 menit, Bun. Jadi aku diamkan sekitar 5 menit sampai kuning telur di olesan pertama itu dia agak mengering. Baru kita lanjut olesan yang berikutnya. Jadi istilah cantik itu butuh modal, bener ya, Bun? Karena ini semakin dioles lagi, hasilnya akan semakin lebih cantik lagi dan tentunya akan menjadi boros telur. Nah, ini udah masuk olesan yang terakhir, olesan yang ketiga. Jangan lupa diberi jeda dulu tadi, Bun, sekitar 5 menit. Nah, kalau udah selesai, kita masukkan kembali ke dalam oven yang udah kita panaskan tentunya. Ini kita taruh lagi di rak tengah. Kemudian kita panggang sekitar 20 menit menggunakan api sedang. Nah, ini setelah 20 menit aku keluarkan dari oven. Kelihatan cantik dan glowing sekali kan, Bun? Jadi total waktu kita untuk memanggangnya itu sekitar 50 menit. Nah, ini dia hasilnya, Bun. Nastarnya kelihatan glowing dan cantik sekali ya. Nah, ini juga udah aku masukin ke dalam cup kecil supaya dia kelihatan lebih cantik lagi. Dan setelah aku timbang, hasilnya sekitar 800 gram dari resep yang kita buat. Nah, ini dia nastarnya, cantik sekali ya, Bun. Bisa dilihat nastarnya glowing dan berwarna kuning keemasan. Untuk bagian atasnya juga kelihatan mulus sekali, nggak ada retak dan pecah. Dan semua nastarnya nggak ada yang beleber, Bun, alhamdulillah. Bagian bawahnya juga matangnya pas, nggak kegosongan. Ini aku mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, Bun. Nastarnya lembut dan lumer di mulut. Serat-serat nanasnya juga kerasa. Antara adonan dan selainya itu takarannya pas, sehingga nggak kerasa seperti makan tepung. Dan selainya itu juga manis, tapi masih ada segar-segar asemnya dari nanas. Kalian semua wajib coba di rumah ya, Bun. Terima kasih banyak sudah menonton video aku. Jika kalian rasa video aku ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.